Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita anugerah di pagi hari ini dapat berkumpul untuk menghauli salah seorang daripada ulama besar yang ada di kota Madinah, Al-Arif Billah Qutbul Aqwan Al-Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani radhiyallahu anhu. Ketika kita menyebut nama para ulama yang dicintai Allah, ulama pewaris baginda Rasulullah, ulama yang menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan Rasulullah, maka ketika kita mencintai mereka, Allah nanti akan memberikan kita syafaat mereka sehingga kita tergolong di dalam rombongan mereka untuk menuju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang kita hauli pada hari ini adalah salah satu dzurriyyat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Al-Hasani. Maka ketika kita mengingat, mencintai, memuliakan keturunan Nabi Muhammad, sungguh kita telah mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mencintai dan menolong, membantu dan bersama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurba. Tanda-tanda orang yang ahlus sunnah wal jamaah, di antaranya hatinya selalu senang dan cinta bersama para ulama, dan hatinya selalu cinta dan bersama, selalu menjadikan keluarga Nabi wasilah untuk mendapatkan syafaat dan keberkahan dan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian daripada itu, Syekh Samman Al-Madani adalah guru besar daripada ulama besar yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau mendapat didikan khusus dan tarbiyah dari Syekh Samman Al-Madani, baik di dalam ilmu zahir dan batin, baik di dalam ilmu tarbiyah dan khalwatnya, sampai Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat titel khalifah dari Syekh Samman Al-Madani. Alhamdulillah, beruntung kita orang yang berada di Kalimantan, khususnya di Banjarmasin, mempunyai sambungan silsilah ilmiah dan amaliyah kepada Syekh Samman Al-Madani melewat daripada Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian bersambung kepada guru-guru kita sampai kepada guru kita yang mulia, murabbina Syekhuna Al-Arif Billah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kita tidak bisa mencintai para wali, tidak bisa kita mengadakan haulan seperti ini melainkan karena tarikan magnet para wali tersebut. Kita tidak akan dapat berkumpul seperti ini, tidak akan dapat mengadakan acara haulan seperti ini melainkan ikhtisas, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu, apabila kita sudah berkumpul seperti ini, kita bersyukur kepada Allah, dan kita juga menghadirkan seluruh saudara-saudari kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita, keluarga sanak jiran kita, dan kaum muslimin dan muslimat yang mereka tidak dapat berhadir. Kita hadirkan mereka di tempat ini, kita masukkan doa kita di dalam, supaya mereka termasuk di dalam doa para orang-orang salihin. Jangan sampai kita ingin supaya mendapat kebaikan sendiri. Mari kita sama-sama mendoakan kaum muslimin dan muslimat dan keluarga-keluarga kita yang kita cintai. Syekh Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, beliau dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah. Adapun Syekh Samman Al-Madani, beliau tinggal di Madinah, dan didikan yang pertama kali beliau dapat dari ayah ibu mereka adalah belajar Al-Quran dan Tauhid. Kemudian ayah ibu beliau menyuruh dan membawa anak beliau bernama Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani ini untuk belajar kepada ulama-ulama yang ada di Madinah. Kemudian disuruh berkhidmat kepada orang-orang salihin yang ada di kota Madinah. Ini pun menjadi contoh pelajaran kepada kita. Kalau kita punya anak,
ingin supaya anak kita berkah dan menjadi orang yang sukses dunia akhirat, hendaklah anak kita tersebut yang pertama kali adalah supaya mereka mengenal para ulama-ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, mereka dilatih supaya berkhidmat, membantu, menolong kepada orang-orang salihin. Karena ketika anak kita mencintai orang salihin dan membantu orang salihin, maka karamat dan kemuliaan orang saleh itu akan diturunkan kepada anak kita yang berkhidmat dan mencintai orang salihin tersebut. Ini sangat penting supaya kita peduli kepada orang salihin, peduli kepada ulama. Jadi anak-anak kita mereka akan mendapat keberkahan zahir dan batin, mendapat kesuksesan dan keberkahan dunia akhirat. Syekh Salman Al-Madani dididik ulama-ulama besar yang ada di kota Madinah. Terutama beliau banyak punya guru-guru yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Syekh Salman Al-Madani memang dari kecilnya sudah beda dengan yang lain. Beliau sangat senang berada di keliling dan bersama orang-orang salihin. Hobinya Syekh Salman dari kecil memang selalu dekat dan sangat cinta kepada orang salihin. Kalau kita punya anak sudah cinta dan ketujuh dekat dengan orang salihin, kita bersyukur kepada Allah. Ini tanda-tanda anak kita ada punya anugerah dari Allah untuk menjadi orang yang hebat dan orang yang besar nantinya kalau sudah dewasa. Tapi kalau anak kita kada peduli dengan orang salihin, tidak kenal dengan orang salihin, kada pinandu lawan orang nang alim, kada tahu dengan orang-orang yang salihin, kada tahu dengan orang-orang yang menyampaikan agama yaitu para ulama, maka ini perlu dididik dan perlu diperhatikan. Dari karena itu, supaya anak kita cinta dengan orang salihin, supaya anak kita cinta dengan para ulama, mesti kita lebih dahulu melaksanakannya, kita lebih dahulu memperlihatkan, kita lebih dahulu mengamalkannya, mengerjakannya. Kita dekat dengan ulama, kita cinta dengan orang salihin, maka anak kita akan mengikuti. Tapi kalau kita jauh dengan ulama dan orang salihin, anak kita pun mungkin sulit untuk duduk dan bersama orang salihin. Syekh Salman Al-Madani dari kecil sudah kuat mujahadahnya, beribadahnya, sehingga makan pun sedikit, tidur pun sedikit, bergaul pun jarang. Sehingga ayah ibu daripada Syekh Salman sangat khawatir. Karena apa? Takut nanti Syekh Salman garing atau sakit apapun. Tetapi guru-guru beliau memberikan isyarat bahwasanya ini anak beliau nanti jadi orang yang besar, jangan takutan. Dan ada satu keganjilan lagi yang dilihat oleh ayah ibu, apabila makan atau dibawa ke tempat orang yang mengadakan acara selamatan atau kenduri, itu makanan